Film ini menceritakan seorang pemuda yang tidak mengetahui jati dirinya. Semenjak kecil, dia kerap mendapat bulian serta siksaan orang-orang. Agar terus bertahan hidup, ia memakan tumbuhan seadanya dan mengobati lukanya dengan tumbuhan tersebut. Waktu kini berlalu, dia pun beranjak dewasa. Membuat penampilan lebih layak, pemuda ini mengambil sobekan kain dari mayat-mayat yang ditemukan dan menggunakan kain tersebut. Saat ini pun ia menjadi raja begal dan ditemani 2 orang saudara angkatnya. Sebelum lanjut ke ceritanya, silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan kita putar intronya. Diceritakan 20 tahun yang lalu, seorang pendekar pedang pilih tanding bernama Wulung mengalahkan semua master bela diri yang ada. Semua klan pendekar mencari dan ingin menjajal keahliannya, namun Wulung tidak bisa dikalahkan. Sejak itu namanya mulai terkenal dan dia sendiri mendapat ancaman musuh yang begitu banyak. Di sebuah peperangan terakhir, tak ada satupun yang selamat, terkecuali Wulung seorang. Namun di celah-celah mayat terdengar suara tangisan bayi, dan bayi tersebut memiliki tanda kepingan salju di tubuhnya. Sejak saat itu, Wulung menghilang dari dunia persilatan. Dari wilayah barat lalu datang klan yang bernama Raksa. Mereka datang ke dataran tengah tak lain untuk mencari dan membunuh Wulung. Terdengar kabar jika pendekar pedang Wulung telah mendirikan kota di tengah padang pasir. Tempat itu sangat damai dan tersembunyi. Semua orang berusaha menemukan tempat ini. Tempat ini diberi nama dengan Longmen. Beberapa tahun kemudian, terdapat sekelompok pria dari klan King Chen. Mereka dalam pelarian setelah klan dan guru mereka dibantai oleh klan Raksa. Seorang wanita berjubah hitam melepaskan sihir ke arah mereka. Di antaranya lalu mulai berhalusinasi. Ternyata, wanita berjubah itu ingin informasi kota Longmen. Mereka lalu menyadari ini adalah serangan sihir. Perempuan berjubah itu datang dan pertarungan pun terjadi. Mereka semua tak mampu melawan wanita ini. Dalam keadaan yang sulit, seorang pendekar wanita bernama Xiaoman datang untuk membantu. Mereka lalu memilih kabur karena kekuatan wanita berjubah ini terlalu tinggi. Wanita ini bernama Mo Luo dan ditemani seorang penyihir. Di tengah perjalanan, Xiaoman bersama pendekar King Chen telah ditunggu 3 orang begal bersaudara. Saat ingin melepaskan jebakan, tiba-tiba beberapa pendekar dari klan Raksa lebih dulu menyerang target mereka. Xiaoman terluka. Pendekar pedang King Chen menyuruhnya pergi terlebih dulu ke arah sungai yang berjarak 10 mil dari tempat itu. Seorang anak ketua klan Raksa bernama Wuji datang bersama pelayannya. Kemarahan pendekar pedang ini lalu mencoba menyerang. Namun ia harus terkena tusukan pedang dari pelayan tersebut. Dalam kondisi terdesak, pendekar ini memulihkan kekuatannya dengan keterampilan pembalikan darah. Keterampilan ini hanya bisa digunakan sekali, kemudian seluruh kekuatan akan menghilang. 3 begal bersaudara hanya bisa terdiam ketakutan melihat pertarungan mereka. Pendekar pedang itu pun mati di tangan Wuji. Wuji lalu memerintahkan mereka untuk mencari Xiaoman yang melarikan diri. Wuji menangkap 3 orang begal tersebut. Saat ingin membunuhnya, tiba-tiba ia terkejut melihat tanda salju yang terdapat di bagian tubuh Yanzi. Mereka lalu dibebaskan dengan syarat Yanzi seorang bisa menemukan Xiaoman dan mendapati lokasi kota Longmen.
Wuji memberinya waktu 7 hari untuk menemukan wanita di lokasi tempat itu berada. Ia juga memberinya kembang api sebagai isyarat jika tempat itu telah ditemukan. Di sisi lain, terlihat penunggang unta tengah menawan seseorang. Ternyata orang itu membawanya ke tempat Longman. Tempat ini dilarang masuk untuk orang kelar raksa. Setiap orang baru yang datang akan menjawab pertanyaan dari hakim ketua tempat ini. Jika mereka menjawab dengan benar, maka akan selamat dan dijadikan anggota. Tapi jika salah, harus dibunuh karena dianggap orang dari bagian kelar raksa. Pemuda itu pun tewas di tangan hakim ketua. Di lain tempat, Yanzi telah sampai di sungai tersebut. Ia akhirnya menemukan Xiaoman yang tak menyadarkan diri. Ia juga mengobati lukanya dengan tumbuhan herbal. Xiaoman akhirnya tersadar dan langsung mengancam Yanzi. Namun di saat yang sama, anak buah raksa datang dan menyusuri sungai tersebut. Yanzi melihat Xiaoman yang tampak kesulitan bernafas. Dengan segera dan mau tak mau ia harus mentransfer napasnya, walaupun napas tersebut sedikit berbau amis. Pada suatu malam, mereka akhirnya mulai sedikit akrab. Saat itu Yanzi menanyakan tentang kota Longman, yang dimana ia ingin ke sana karena tempat itu merupakan tempat yang damai dan jauh dari penyiksaan-penyiksaan yang selama ini ia rasakan. Mendengar ini Xiaoman masih berpikir karena ia sendiri masih ragu terhadapnya. Namun Xiaoman sendiri masih teringat tentang nafas yang sedikit berbau amis tersebut. Di lain tempat, Raja Raksa terus mencari putranya yang hilang dan kurang memperhatikan putra keduanya. Putra keduanya ini adalah Wuji, yang terus ia siksa karena tidak patuh dengan perintahnya. Saat itu, seekor kalajengking hampir saja menggigit Yanzi, namun Xiaoman menghalanginya. Dia sendiri terkejut melihat Yanzi yang berdarah. Semua ini disebabkan racun yang disedotnya di tubuh Xiaoman tidak sepenuhnya ia muntahkan. Mendengar ini, Xiaoman merasa berhutang nyawa, sehingga ia terpaksa membawanya menuju kota Longman, menggunakan pandu yang dirakitnya. Setelah menempuh kesulitan yang begitu banyak, akhirnya mereka tiba di kota ini. Namun Yanzi harus kehilangan kembang api yang diisyaratkan. Keesokan hari Yanzi terbangun karena mimpi buruk. Dia mendengar orang-orang membicarakannya. Seperti biasa, orang-orang baru harus menjawab beberapa pertanyaan hakim ketua. Yanzi salah menjawab. Saat itu hakim ketua hendak membunuhnya, namun Xiaoman datang menyelamatkan. Xiaoman meyakinkan orang-orang di sana jika pemuda yang dibawanya ini sosok orang yang baik. Xiaoman merasa jika Yanzi bukanlah di antara orang-orang raksa. Hal ini terlihat dari keahlian bela dirinya yang sama sekali tidak ada. Keesokan hari, Xiaoman hendak mengantar Yanzi pergi dari tempat ini dan memberikan Yanzi beberapa bekal sebagai tanda jasa. Namun saat itu, Yanzi menolak pergi. Ia lalu ungkapkan jika dirinya telah jatuh cinta. Hal ini disebabkan ketika Yanzi mentransfer nafasnya di sungai waktu itu. Itu pun hal pertama kali dalam hidupnya. Yanzi memilih diam bersama Xiaoman meski harus dibunuh. Di lain sisi, 3 orang telah menunggu kepergian Yanzi. Mereka berencana akan membunuhnya ketika Yanzi tidak lagi bersama Xiaoman. Yanzi berkata, dia bisa tinggal di sini dan membantu mereka bekerja walaupun itu pekerjaan yang berat.
Hari pun menjelang malam. Hakim ketua bersama Senang tampak lelah menunggu Yanzi yang tak kunjung pergi. Mereka lalu menyuruh rekannya terus memantau setiap pergerakan Yanzi. Sementara ia akan melihat situasi di dalam. Mereka merencanakan sesuatu hal yang bisa membuat Yanzi tidak betah. Hari pun berganti. Selain dibully, Yanzi terus-menerus dikerjain setiap hari. Pekerjaannya menumpuk hingga malam tiba. Ia melihat seorang yang tertidur. Yanzi membangunkannya dengan berkata toko ini telah ditutup. Namun pria tua itu hanya menatapi tanda kepingan salju di tubuhnya. Yanzi dimarahi hakim ketua karena membangunkan orang tersebut. Ternyata orang ini adalah Wulung, yaitu pendekar pedang yang telah membangun kota misterius ini. Yanzi tak tahu apa-apa. Ia marah dan kecewa karena pekerjaannya seharian dianggap tidak berarti sama sekali. Di luar rumah, Yanzi terlihat kesal. Ia berkata, "Kalau saja aku bisa kungfu, pasti udah aku hajar kalian semua." Wulung yang ada di tempat itu lalu menyaut dan menawari Yanzi sebagai murid. Namun Yanzi merasa tidak yakin dengan kemampuan orang tua ini. Ketika hendak beristirahat, tanpa sengaja Yanzi mendengar percakapan mereka. Jika dia akan terus dikerjain dengan cara yang lebih parah. Di sisi lain, Kerip masih menunggu pergerakan Yanzi hingga berganti hari. Seorang pendekar pedang bergairah berpuisi atas kekecewaannya kepada Yanzi karena ia mendekati Xiaoman. Di saat itu pun Yanzi lewat di depannya tanpa assalamualaikum, yang membuatnya semakin kecewa. Tujuan Yanzi saat ini ingin berguru kepada orang tua yang telah menawarinya. Semua ini dilakukan agar bisa menjaga diri ketika orang-orang itu menyakitinya. Di tempat yang lain, Wuji memarahi pelayannya. Ia akan tetap menggunakan keterampilan pemulih darah yang sangat berbahaya itu. Wuji lalu mengutus pelayannya ini agar kedatangannya diketahui orang-orang di Longmen. Di malam itu, Yanzi berhasil menguasai ilmu pedang Wulung. Semua orang terheran dengan keahliannya tersebut. Mereka saling menatapi dengan rasa tanya satu sama lain. Wulung lalu merasa tugasnya telah selesai. Ia memberi Yanzi sisa jurus yang akan dipelajarinya sendiri. Di lain tempat, Wuji telah berhasil menguasai keterampilan pemulih darah, di mana jurus ini sangat membahayakan penggunanya. Efek dari jurus ini bisa menghilangkan seluruh kekuatan yang ada. Di perjalanan, Yanzi dihadang pendekar bergairah. Pendekar ini menceritakan kekecewaannya karena Xiaoman membawa Yanzi ke tempat ini dengan perjuangan yang begitu besar. Sampai-sampai tangannya harus berlumur darah. Yanzi tak menyangka Xiaoman seperti itu, karena dia sendiri saat itu terpingsan. Pertarungan api cemburu pun dimulai. Yanzi akhirnya menjumpai Xiaoman dan mengucapkan terima kasih atas pengorbanannya. Lalu terlihat pendekar bergairah yang babak belur karena dihajar Yanzi. Xiaoman terheran. Dengan segera pendekar itu memulihkan keadaannya. Yanzi kembali ungkapkan perasaannya. Namun Xiaoman telah menutup rapat hatinya untuk menerima seorang pria. Ia masih trauma dengan kejadian di masa lalu. Xiaoman berkata, jika Yanzi mampu meraih bintang di langit, maka ia telah mendapatkan cintanya. Bukan hal yang mustahil bagi seorang Yanzi. Saat itu juga ia bergegas pergi dan berkata, selagi bukan uang, semua akan aku beri kepadamu, anjing. Di tempat yang lain, pendekar bergairah menceritakan tentang kemampuan Yanzi yang telah membuatnya babak belur. Mereka berdebat jika kemampuan itu adalah keahlian pendekar Wulung. Setelah semalaman pergi, Yanzi akhirnya menjumpai Xiaoman dengan tubuh yang lusang. Dia mengajaknya pergi ke tempat yang tinggi dan gelap. Perlahan, Yanzi menunjukkan sesuatu kejutan kepada Xiaoman.
berhasil membawa bintang-bintang sebagai syarat cinta yang direkomendasikan Xiaoman. Melihat perjuangan ini, Xiaoman akhirnya like dan subrek kepada Yanzi. Ia pun menekan tombol notifikasinya. Yanzi akhirnya padam di malam itu. Keesokan hari, Yanzi terbangun dengan pakaian yang telah berubah. Namun ia teringat dengan kedua saudara begalnya, di mana pakaian mereka saat itu diambil dari mayat-mayat yang ditemukan. Yanzi lalu keluar dengan pakaian biasanya dan melihat aktivitas orang-orang dengan penuh canda. Saat ini juga anak buah kelar raksa menemukan kota ini. Di tempat yang lain, Yanzi sedang melakukan acara penobatan dirinya sebagai anggota baru. Dalam percakapan mereka itu, Yanzi diberitahu jika pakaian yang digunakannya tadi merupakan pakaian kakaknya Xiaoman. Waktu itu, Xiaoman tidak bisa memberikan pakaian itu kepada kakaknya, dikarenakan semua keluarganya dibantai kelar raksa. Sejak itu Xiaoman dibawa ke tempat ini. Mendengar ini semua, Yanzi terlihat sangat marah. Di sisi lain, beberapa anggota mereka telah terbunuh. Di sana juga mereka menjumpai pelayan Wuji yang menyamar. Yanzi menyadari ini semua, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ia sendiri terlibat dengan klan raksa. Di tempat lain juga, pendekar bergairah mengetahui kedatangan orang-orang raksa. Ia pun berjumpa dengan lawan lamanya yaitu Moluo. Pertarungan pun terjadi, namun sayang mereka imbas dan terbunuh. Malam ini pun dirasa menjadi malam terakhir. Mereka berpesta menghibur diri. Yanzi teringat hari ini adalah hari ke-7, di mana hari ini adalah penentuan hidup kedua saudara begalnya yang ditawan Wuji. Dia sendiri merasa tak lama lagi tempat ini akan hancur dengan serangan orang-orang raksa. Saat itu juga, ia berjumpa dengan pelayan Wuji yang konon mirip dengan Xiaoman. Ia meminta kembang api yang pernah dibawa Yanzi waktu itu. Di sisi lain, Xiaoman teringat di mana hari pernikahannya dihancurkan oleh orang-orang raksa. Tak lama kemudian, Yanzi datang dan mengajaknya pergi ke sebuah tempat. Xiaoman merasa aneh dengan perlakuan Yanzi. Tiba-tiba, kembang api menghias langit kota Longmen. Xiaoman mengetahui semua rahasia yang disembunyikan Yanzi. Dia sendiri tak bisa berkata apa-apa. Xiaoman lalu berkata, jika mungkin dia bisa mencintai satu kali seorang pria dalam hidupnya. Yanzi menyadari kesalahannya. Saat ini, kota Longmen dalam keadaan kacau. Semua orang-orang di sana telah bersiap menghadapi serangan pasukan raksa. Pertarungan pun dimulai. Raja raksa akhirnya bertemu dengan Wulong. Dendamnya teramat besar karena Wulong membunuh istrinya ketika ia lengah di peperangan waktu itu. Wulong mengembalikan anaknya yang ditemukan di medan perang, namun ia kembali mengambilnya. Anggapan ini tak lain karena Wulong cemburu dengan dirinya. Ternyata mereka mencintai orang yang sama. Orang tersebut bernama Sue. Wulong menjelaskan, saat itu Sue terbunuh olehnya karena kecelakaan. Sue waktu itu pergi ke medan perang bersama bayinya untuk menghentikan Raja Raksa. Namun Wulong saat itu terdesak dengan pasukan raksa hingga serangannya membabi buta dan membunuh Sue. Untuk menebus kesalahannya ini, Wulong berjanji akan mengajari seluruh ilmu pedangnya kepada bayi yang memiliki tanda salju tersebut. Mendengar ini, Raja Raksa tak percaya. Ia lebih mendengar perkataan Wuji putranya, jika Wulong orang yang telah mengambil kakaknya. Ternyata, Yanzi dan Wuji adalah saudara beda ibu. Raja Raksa sendiri adalah ayah mereka. Selama ini Raja Raksa terus mencari Yanzi putranya. Wulong terlihat pasrah tanpa perlawanan. Ia menyesali kesalahannya. Di lain sisi, kedua pasukan telah terbunuh. Yanzi sendiri menemukan kedua mayat saudara begalnya. Ia pun kembali ke kota Longmen dan menemukan mayat-mayat yang berserakan. Tak lama kemudian, seseorang temannya yang masih hidup meminta agar secepatnya menyelamatkan Xiaoman. Perlahan ia mulai mengambil sebuah pedang.
Pendekar pedang wulung akhirnya terbunuh. Yanzi lalu datang dan menyerang penyihir sakti. Melihat ini, Raja Raksa menjadi marah. Pertarungan antar anak dan ayah pun terjadi. Yanzi terluka. Di saat itu pun, Raja Raksa mengetahui jika pemuda yang memiliki tanda salju ini adalah putranya. Ia pun terdiam tanpa kata. Saat kesempatan ini, Yanzi menyerang, namun ia merasa aneh hingga serangan yang dilakukannya hanya setengah kekuatannya saja. Ia merasa kontak batin yang sama. Tanpa diketahui, Wuji lalu mendorong ayahnya dan membuatnya tertusuk pedang Yanzi. Saat itu pun, Wuji ungkapkan jika mereka adalah keluarga. Mendengar ini, Yanzi terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Saat itu pelayan Wuji ingin menyerang Yanzi, namun Wuji menghalanginya. Ia berkata ini adalah urusannya sendiri. Pertarungan antara adik kakak pun berlanjut. Yanzi belum mengetahui jika Wuji adalah adiknya. Xiaoman berusaha menyerang, namun ia sendiri terlempar. Tatapan dendam terhadap Yanzi, Wuji membunuh semua orang yang dicintainya. Yanzi tersiksa dengan kenyataan ini. Terlebih lagi ia mengetahui jika Wuji adalah saudaranya. Namun perlakuan sang ayah yang berbeda membuatnya harus mendorong sang kakak dari ketinggian tebing. Saat itu pun Yanzi menghilang. Di saat ini kekuatan Wuji telah sirna. Perlahan ia ingin membunuh Yanzi, dan ternyata Yanzi berusaha menyadarkan saudaranya. Namun karena kebencian yang begitu besar, Wuji memilih mati dan berharap Yanzi merasakan penderitaannya. Semenjak kejadian tersebut, kota Longmen bagaikan tempat penebusan dosa bagi kehidupan Yanzi. Beberapa tahun kemudian, dua orang kakak beradik menyelamatkan diri dari kejaran seseorang. Mereka menjumpai kota ini lalu bertanya kepada Yanzi jika benar kota ini adalah kota Longmen yang didirikan seorang ahli pedang wulung. Yanzi lalu menjawab sembari menunjukkan kebahagiaan orang-orang di sana. Namun ia menyadari semua itu telah berlalu. Tak lama kemudian, terlihat Xiaoman dengan pakaian pengantinnya membuka pintu, dan film pun selesai.